warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ivi. Aku akan menjelaskan tentang buku Seni Tinggal di Bumi yang ditulis oleh Farah Konita. Penerbitnya itu Kanan Publishing dan tahun terbitnya itu 2018 dan jumlah halamannya itu 175 halaman, gak banyak, cuman dikit. Terus Ana akan menjelaskan kepada kalian bagaimana dari buku ini. Buku ini itu menyadarkan kita agar kita bisa hidup di dunia itu dengan tenang, dengan kayak orang biasa. Terus di sini juga menjelaskan tentang perempuan dalam Islam tuh kayak wow gitu, istimewa banget. Habis itu lagi ya. Terus di Farah Konita itu mengajak kita untuk merenungi diri biar kita sadar diri juga. Terus alur ceritanya itu ya udah cuman dikit-dikit doang, kayak misalnya kayak gini nih. Cuman segini doang, ada babnya juga. Habis itu terus di sini juga tokoh-tokohnya tuh ada pemeran utamanya itu Farah Konitanya sendiri, karena itu dari pandangannya dia dan nasihatnya dari dia. Terus di sini juga kalau kalian baca ada nama-nama bulan kayak Mei, Juni, Juli, April yang Ana lihat tuh. Habis itu terus ada tokoh-tokoh soleh juga yang di sini tuh dinamainnya manusia langit gitu. Di sini tuh kebanyakan temanya tuh tentang hati, habis itu tentang perempuan, tentang apalagi ya kepedulian pada sosial, kayak dunia sekitar, kita harus berempati sama dunia sekitar. Jadi kita gak boleh cuek gitu loh, kayak gak boleh cuek, terus selalu hidup sesuai ajaran Islam, karena kan kita orang Islam ya. Habis itu kepedulian sosial dan kesadaran kita dalam berempati kepada orang-orang. Habis itu pesan moralnya itu yang anak suka itu perbaiki diri setiap hari walaupun cuma sedikit. Ya, jadi kita harus perbaiki kita sendiri itu walaupun sedikit, kayak misalnya besok kita punya masalah, terus kita tuh harus memandangnya tuh ya udah itu kita harus lebih baik lagi buat besoknya gitu. Besok gaya bahasanya tuh ringan, terus udah dipahami buat orang-orang, dengan terus serasa kita tuh lagi ngomong sama pembacanya gitu. Habis itu kelebihannya ya kita bisa merenungi diri bagaimana kita bisa seni tinggal di bumi itu dengan baik gitu. Habis itu kelebihannya kekurangannya kayak ya udah, terus gak ada cerita yang panjang, terus kayak terasa bahasanya tuh ya udah berulang-ulang. Kalian kalau baca ini pasti kayak ih kok kata-kata itu lagi gitu. Terus Ana juga bacanya kan ada tentang Rasul ya, gitu. Ya udah kayak nanti gini lagi, terus tentang Rasul ini lagi gitu. Ya walaupun beda kata tapi sama aja gitu. Besok kutipan yang Ana suka itu setiap detik yang berlalu sekecil apapun kejadian ambil hikmahnya. Terus sama hidup di dunia hanyalah sementara, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya kalian harus menggunakan waktu sebaik-baiknya, apalagi kalian Islam, kita harus mencari kebaikan dan bekal untuk di akhirat nanti gitu. Besok kesimpulan buku ini tuh menekankan bahwa hidup itu di dunia harus dijalani dengan kesadaran, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain dan lingkungan. Terus rekomendasi Ana tuh disarankan untuk membacanya perlahan agar bisa kita merenungi diri sendiri dan cari tahu apa makna dari buku ini ya. Dah gitu aja dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.